Assalamualaikum. Hari ini kita lanjut lagi ke kumpulan soal AKM literasi teks fiksi untuk level 2 kelas 3 dan 4 ya. Jadi meskipun level 2 kelas 3 dan 4 tetap akan muncul di soal ANBK kelas 5. Mohon maaf jika ada gangguan suara-suara bising lainnya karena anaknya ibu guru sudah balik dari tempat soleknya. Oke, kita lanjut ke soal Siti dan Udin di jalan. Siti dan Udin, namanya ya, ini Siti dan Udin. Di sini, apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya? Siti dan Udin, namanya, mereka penuh debu mukanya ya, dengan baju rombengan, mereka menyanyi di tengah kebisingan, pagi sampai malam, mereka tersenyum dalam peluh, menyapa om dan tante, mengharap receh seadanya. Beribu Siti dan Udin berkeliaran di jalan-jalan, dengan suara serak dan napas yang sesak oleh polusi. Kalau hari ini bisa makan, alhamdulillah. Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa sekolah dan punya rumah berjendela. Nah, iya nak. Apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya? Jadi permintaannya adalah ingin bersekolah ya. Ada di bagian terakhir itu Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa sekolah. Jadi permintaan Siti dan Udin dalam doanya adalah ingin bersekolah. Lanjut masih Siti dan Udin. Soalnya, apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah menyanyi. Ya, dia menyanyi di tengah kebisingan, boleh juga mengamen ya. Silahkan diketik, jangan terlalu banyak karena hanya 100 karakter maksimal. Oke, kita lanjut ke kue ulang tahun Widi. Di sini ada teks lumayan panjang, ada Widi yang berulang tahun dan ada neneknya yang pulang dari pasar ya. Di sini mereka membuat sesuatu. Di soalnya, apa yang ditambahkan nenek ke dalam bubur sehingga menjadi kecoklatan? Nah, apa yang ditambahkan si nenek ini? Ada di bagian gambar kedua ya, gambar tengah-tengah ini. Gula Jawa ini membuat bubur menjadi kecoklatan. Jadi langsung kita temukan jawabannya. Jadi nenek menambahkan gula Jawa. Atau boleh langsung diketik saja gula Jawa. Singkat, padat. Kita lanjut. Jentik. Nah, jentik ini kita boleh baca teksnya, tapi karena teksnya lumayan panjang dan ada gambar juga, kita bisa langsung ke soal. Siapa itu pasukan biru? Pasukan biru biasanya ada di bagian atas-atas ya. Kita baca saja sampai menemukan siapa sih sebenarnya pasukan biru ini. Permisi, boleh kami masuk ke dalam ya Pak? Boleh, kami lihat kamar mandinya Bu. Pagi itu sekelompok ibu berseragam biru menyapa warga di setiap rumah di Jalan Mustika. Ibu, ada pasukan biru. Wah, seru Nuha. Oh iya, hari ini hari Minggu, pekan kedua ya, sahut ibu. Nuha beranjak ke pintu depan dan membuka pintu untuk tamu mereka. Hari Sabtu lalu, Nuha membantu ayahnya membersihkan halaman rumah. Pagi itu, bak kamar mandi pun sudah dikuras ibunya. Rumah Nuha setiap menerima pasukan biru. Nuha, sapa Mbak Nurul, salah satu petugas berseragam biru itu. Halamannya rapi, wah ada pohon serai untuk menghalau nyamuk juga. Ibu, persilahkan Mbak Nurul masuk. Mereka pun langsung menuju kamar mandi. Mbak Nurul mengucungkan ibu jarinya. Nuha tersenyum, tidak ada kartu kuning hari ini. Jangan lupa ikut gerebek jentik minggu depan ya Bu, pesan Mbak Nurul sebelum meninggalkan rumah. Ibu menganggukkan kepala. Apa gerebek jentik itu Bu? Tanya Nuha. Oh iya, kerja bakti membersihkan selokan, taman, dan lapangan agar tidak ada sarang nyamuk. Kita kan mau mencegah demam berdarah atau penyakit dari nyamuk lainnya. Rasanya Nuha tak sabar menunggu minggu depan. Nah, oke, jadi kita bahas siapa itu pasukan biru. Nah, dalam teks ini tidak ada keterangan siapa sih pasukan biru itu. Yang ada hanya namanya. Jadi yang memakai jas biru ini adalah Mbak Nurul, sama seperti namanya ibu guru. Nah, kalau kita lihat dari tugas-tugasnya, dia memeriksa tentang kebersihan rumah, kebersihan kamar mandi ya. Pokoknya dia memberantas jentik-jentik nyamuk atau mencegah demam berdarah
atau penyakit dari nyamuk lainnya. Jadi tulis saja pasukan atau pegawai atau petugas untuk mencegah demam berdarah atau penyakit dari nyamuk, ya. Petugas untuk mencegah demam berdarah atau penyakit dari nyamuk, seperti itu. Lanjut. Ori si pemberani. Jadi ini ada teks lagi. Kapan Ori akhirnya menemukan Ito di hutan? Kapan Ki menemukan Ito? Jadi kita cari yang ada teks-teks Ito. Oh, ini Ito di bagian teks kedua. Di bawahnya gambar pertama. Ito memanjat tinggi, Ori memanjat seperti Ito. Tapi di bagian pertama ada, di penampungan orang utan, si kecil Ori bangun lebih pagi dari biasanya. Ayo, kata Ito, saatnya berlatih. Jadi berlatih giat Ori, ya. Tahu-tahu Ito berayun semakin cepat menghilang dari pepohonan. Di mana kira-kira ya? Kapan Ori menemukan? Memberanikan diri, Ori melompat ke pohonan berikutnya, memanjat lebih tinggi, berayun cepat. Ori sudah sangat jauh. Tapi Ito belum ditemukan. Waduh, Ori merasa lapar. Dilihatnya beberapa orang utan menyantap durian. Mereka mengajak Ori makan bersama. Hari mulai gelap. Ori bersiap membuat sarang sendiri untuk pertama kalinya. Di atas pohon, Ori mendapati Ito yang sedang menunggunya. Setelah hari yang panjang, si kecil tertidur nyenyak dan memimpikan petualangannya esok. Jadi di atas pohon saat sedang menyantap durian. Sepertinya bukan saat sedang menyantap, ya, saat akan membangun sarang, ya. Di sini Ori bersiap membuat sarang sendiri untuk pertama kalinya. Nah, di atas pohon barulah dia mendapati si Ito. Jadi jawabannya adalah B, saat akan membangun sarang. Dia ada di teks terakhir ternyata, ya. Si Ito ini luar biasa, terlalu cepat memanjat sampai menghilang. Oke, lanjut ke jentik lagi. Teksnya masih sama, ya. Apa yang terjadi jika ada jentik dalam bak mandi rumah Nuha? Kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban. Jadi boleh lebih dari satu, boleh dua ataupun ketiganya. Rumah Nuha akan mendapat kartu kuning. Iya, jadi saat ada jentik dia akan mendapatkan kartu kuning. Karena di keterangan teks tadi, ya, di sini tidak ada kartu kuning hari ini. Ini di teks keberapa ini? 1, 2, 3. Teks baris ketiga, ya. Dari teks kedua. Tidak ada kartu kuning. Tapi kalau misalkan ada jentik, maka rumah Nuha akan mendapat kartu kuning. Banyak nyamuk yang akan bersarang di rumah Nuha. Benar, karena jika ada jentik berarti akan ada nyamuk yang bersarang di rumah Nuha. Nuha dan keluarga akan terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Salah. Karena kalau ada jentik pasti ada nyamuk. Kalau ada nyamuk pastinya ada penyakit yang disebabkan oleh jentik nyamuk tersebut. Jadi pilihannya adalah yang pertama dan yang kedua. Ya. Oke, Adek mau jawab soal juga rupanya. Kita lanjut. Ori si pemberani lagi. Teksnya masih sama, ya. Kita lanjut ke soalnya. Ito mengajarkan kemampuan apa kepada Ori agar ia bisa bermain ke hutan? Iya, memanjat pepohonan, benar. Berayun dari satu dahan ke dahan pohon lain, benar. Membuat sarang, salah, ya, karena di sini belum membuat sarang. Ori bersiap membuat sarang sendiri untuk pertama kalinya di atas pohon. Ori mendapati Ito yang sedang menunggunya. Jadi jawaban yang benar adalah yang pertama dan yang kedua juga. Wah, ada teks Siti dan Udin lagi, ya. Jadi di sini mereka ini sebenarnya apa ya? Manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin? Sifatnya Siti sama Udin, ya. Siti dan Udin ini pekerja keras, ya, karena mereka tersenyum dalam peluh. Mereka pekerja keras, masih bernyanyi di tengah kebisingan pagi sampai malam, luar biasa. Lalu pemalu, rasanya tidak, ya, bukan pemalu. Sabar, iya, sabar. Jadi jawabannya adalah pekerja keras dan sabar. Karena Siti dan Udin tidak mungkin sombong, ya, anak-anak. Dia adalah pekerja keras dan penyabar.
Lanjut ke teks Siti dan Udin lagi. Soalnya, manakah yang merupakan latar cerita Siti dan Udin? Latarnya itu berarti tempatnya, lokasinya, jalanan, jelas jalanan ya. Karena mereka bernyanyi di tengah kebisingan. Mereka di jalan-jalan ya, berkeliaran di jalan-jalan. Jawabannya adalah A, jalanan. Lanjut, kue ulang tahun Widi. Oke, jadi ini teksnya masih sama dengan sebelumnya yang berjudul kue ulang tahun Widi. Bagaimana perasaan Widi saat mengetahui nenek akan membuat bubur merah putih? Oke, jadi boleh memilih lebih dari satu jawaban. Di sini senang karena Widi menyukai rasa bubur merah putih. Apakah Widi senang? Widi hari ini berulang tahun, senang melihat nenek pulang dari pasar, membayangkan membuat kue ulang tahun yang lezat. Tapi tunggu dulu, apa itu yang dikeluarkan nenek dari tas belanja? Beras? Kelapa? Waduh, kok tidak seperti kue ulang tahun ya? Nenek lalu menyalakan kompor. Nenek bilang, hari ini nenek akan membuat bubur. Mengapa nenek malah membuat bubur, bukan kue seperti keinginanku? Pikir Widi. Nenek minta Widi membantu nenek. Widi membantu mengaduk bubur. Widi mencium bau wangi dari bubur. Kata nenek, daun pandan yang membuat bubur menjadi wangi. Setelah matang, bubur dibagi menjadi 2 bagian. Ke dalam salah satu bubur dimasukkan gula Jawa, membuatnya menjadi kecoklatan. Namun orang menyebutnya bubur merah. Digabungkan dengan bagian yang putih maka menjadi bubur merah putih. Di sini senang karena Widi menyukai rasa bubur. Ini tidak ada dalam teks ya. Terkejut karena pandan membuat bubur menjadi wangi. Ya bisa karena Widi memang terkejut di situ. Kecewa karena Widi tidak menginginkan bubur merah putih. Bukan kecewa juga sih. Sini kaget karena Widi mengira akan dibuatkan kue ulang tahun. Ya, benar kaget ya. Karena Widi mengira neneknya akan membuatkannya kue ulang tahun, tapi ternyata yang dibuat malah bubur. Oke, lanjut. Soalnya tentang jentik lagi dengan teks yang sama. Soalnya bagaimana perasaan Nuha saat Mbak Nurul mengacungkan jari jempolnya setelah memeriksa kamar mandi di rumah Nuha? Sedih? Tidak mungkin ya. Senang. Oke, di sini B-nya ada senang. C terkejut, D heran. Jadi kita otomatis langsung pilih ke B, senang karena kamar mandi rumah Nuha bebas jentik. Jadi kita langsung pilih bagian B. Oke, lanjut. Masih ke Ori lagi ya, Ori si pemberani, teksnya masih sama. Berdasarkan bacaan tersebut, bagaimana perasaan Ori saat pertama kali berada di hutan sendirian? Pilihlah 2 jawaban yang tepat. Jadi kita pilihnya 2, tidak boleh 3, tidak boleh 1. Pilihnya 2 ya. Cemas? Oke, cemas. Tenang? Tidak. Ori tidak terlalu tenang. Sedih? Iya, sedih. Jadi pilihannya adalah cemas dan sedih. Oke, kita lanjut pilihan ganda kompleks. Pilih benar salah ya. Siti dan Udin menangis saat menyanyi. Jawabannya salah karena meskipun di tengah kebisingan mereka bernyanyi, mereka tersenyum dalam peluh. Jadi Siti dan Udin itu tersenyum saat menyanyi, bukan menangis. Jadi jawabannya salah. Lalu jalan yang dilalui Siti dan Udin berpolusi. Benar, karena muka mereka penuh debu ya. Mereka di jalanan otomatis penuh polusi, berpolusi. Jawabannya benar. Yang ketiga, rumah Siti dan Udin tidak berjendela. Iya, jadi dari doanya ini dia ingin punya rumah yang berjendela, makanya kita simpulkan rumah Siti dan Udin tidak berjendela. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi teksnya masih sama, kue ulang tahun Widi. Nah, di sini pilihan ganda benar salah juga, pilihan ganda kompleks. Pernyataan mana yang sesuai dengan bacaan di atas? Klik pada kolom benar untuk pernyataan sesuai dan pada kolom salah untuk pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan. Bubur merah, bubur yang berwarna kecoklatan disebut bubur merah. Ya, benar. Nenek membelikan kue ulang tahun Widi di pasar. Salah, karena nenek membeli bahan-bahan bubur ya, bukan kue ulang tahun. Lanjut,
Bubur merah putih biasa dibuat untuk memperingati ulang tahun. Ya, benar. Jadi kita sudah simpan jawabannya. Lanjut, soalnya tentang jentik lagi. Benar salah ya. Apakah pernyataan berikut benar atau salah? Mbak Nurul dan pasukan biru mengecek kebersihan kamar mandi rumah warga. Iya, benar ya, karena memang mereka mengecek kamar mandi rumah warga. Lanjut lagi, masih ke jentik. Teksnya, kita sudah ketahui teksnya sebelumnya ya. Kita lanjut ke soalnya. Manakah yang merupakan kegiatan yang dilakukan saat gerebek jentik pada bacaan tersebut? Klik pada kolom benar untuk kegiatan yang sesuai dan pada kolom salah untuk kegiatan yang tidak sesuai. Menanam pohon serai. Adakah menanam pohon serai? Di atas sini. Ada ya. Di sini ada di bawah gambar pertama, halamannya rapi. Wah, ada pohon serai yang menghalau nyamuk. Jadi benar. Membersihkan selokan benar. Membersihkan taman juga benar. Oke. Soal selanjutnya masih tentang Siti dan Udin di jalan. Jadi teksnya masih sama dengan Siti Udin di jalan tadi. Kita lanjut ke pertanyaan. Ilustrasi puisi di atas menggambarkan isi puisi Siti dan Udin di jalan. Apakah kamu setuju? Jelaskan jawabanmu. Jadi karena tampilannya juga di jalan dan memang menceritakan tentang Siti dan Udin yang bernyanyi di jalan, jadi jawabannya ya, saya setuju karena menceritakan tentang Siti dan Udin yang bernyanyi di tengah kebisingan atau di jalan ya. Soal selanjutnya, bermain apa? Ada teks, lalu kita ke soalnya yang di warna hijau ini. Mengapa bermain di lapangan lebih seru daripada bermain game dalam telepon seluler? Jadi dalam teks ini ada tersirat ya, tidak tersurat langsung, maksudnya tidak ada keterangan langsung, tapi menggambarkan bagaimana serunya bermain di lapangan. Nah, kalian bisa jawab sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Mengapa bermain di lapangan itu lebih seru daripada bermain game di HP ya, di telepon seluler. Kalian bisa bilang karena kita bertemu dengan teman-teman yang banyak secara langsung, bisa mempraktekkan langsung bermain bersama, atau cara bermainnya berbeda dengan yang di telepon seluler, kita bergerak aktif. Pokoknya banyak jawaban ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Wah, sudah habis.